Baik, kepada Prof. Agus Purwanto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, Ibu Bapak pimpinan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, setelah sekian lama saya dengar ya, Unsik, akhirnya saya bisa bergabung pada sore hari ini, dan saya diminta untuk bercerita tentang teleportasi begitu ya. Begitu. Jadi teleportasi sendiri itu sebenarnya adalah gagasan dari sutradara film Star Trek ya. Jadi ini berangkat dari science fiction yang berkembang pada tahun 1970-an awal, jadi sekitar 50 tahun yang lalu gitu. Jadi proses pemindahan gitu ya. Jadi itu includes making an object or person disintegrate in one place while a perfect replica is somewhere else begitu ya. Jadi begitu. Jadi kata kuncinya adalah objek ini dilebur dan kemudian data dikirim ke suatu tempat yang jauh. Nah, kemudian di tempat jauh itu direkonstruksi ulang ya, objeknya itu. Itu gagasan itu seperti itu ya. Jadi ini dua orang yang masuk di dalam ruangan begitu ya, di dalam ruangan, kemudian ada tempat lain yang jauh, tempat yang dipersiapkan untuk menerima ya objek yang di scan ini. Jadi seperti itu. Ini gagasan utamanya seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini di scan, hilang begitu ya. Nah, ini hilang. Ketika hilang, ini kemudian tercipta di tempat yang jauh. Ini sebenarnya ide dasar dari teleportasi begitu ya. Begitu. Nah, tapi hingga saat ini teleportasi itu baru bisa dilakukan dalam bentuk informasi. Jadi quantum teleportation itu yang penelitian saya yang belakangan ini. Jadi informasinya, jadi informasi spin dari elektron gitu misalkan. Tapi penerima informasi itu sendiri itu sudah memiliki elektron ya yang dibelitkan dengan elektron pengirim begitu. Tapi elektronnya sendiri itu tidak terkirim begitu ya. Jadi teleportasi kuantum gitu. Nah, sehingga dengan demikian kalau ini kemudian kita terapkan pada kisah Nabi Sulaiman, itu memang agak sulit begitu ya, teleportasi kuantum itu. Jadi tapi gagasannya memang seperti tadi, seperti di dalam film Star Trek tadi ya, yaitu singgasana Ratu Saba, Ratu Bilqis itu di scan begitu. Nah, sebenarnya nih kalau kita bicara scan itu mirip kalau dulu kita punya mesin fax ya, faksimil itu sebelum kita mengenal WhatsApp, mengenal email itu. Jadi tulisan itu di scan ya, di copy, nah kemudian di tempat jauh itu telepon dinyalakan dan kemudian mesin fax itu dinyalakan, lalu hasil scan itu direproduksi di tempat jauh itu. Tapi ini kan di copy, sedangkan kalau dalam teleportasi kuantum itu berlaku non-cloning theorem. Jadi objeknya itu tidak bisa di copy ya, jadi tidak bisa digandakan. Jadi objeknya lebur begitu. Objeknya lebur gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tadi sudah dibahas tafsirnya ya. Ketika burung hudhud
dalam perjalanan itu tidak ada, maka kemudian Nabi Sulaiman bertanya kemana, dan seandainya nanti tidak ada laporan yang bisa diterima, itu akan disembelih, gitu ya. Tapi burung Hud lapor telah pergi dari tempat jauh dan di situ melihat penduduk yang menyembah matahari, gitu ya. Nah, maka kemudian Nabiullah Sulaiman mengumpulkan para sahabat dan bertanya siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Saba, begitu ya. Nah, jadi itu prosesnya. Jadi ini persis sama dengan narasi yang dibuat di dalam science fiksi Star Trek tadi, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian Jin Ifrit menawarkan bahwa singgasana itu dalam waktu cepat, ya, sebelum baginda Nabi Sulaiman itu berdiri. Tetapi kemudian ada orang yang lebih pintar lagi, begitu, di situ ya, mempunyai ilmu seperti ilmu Landuni, begitu, dan kemudian bisa membawa itu dalam waktu yang lebih cepat. Jadi di sini seolah-olah tidak ada dimensi waktu, begitu ya, karena sangat pendek, begitu. Nah, jadi di sini sebenarnya juga tidak bisa dikaitkan dengan kecepatan cahaya, karena kecepatan cahaya itu finite, ya. Jadi 300.000 km per detik, tidak bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sudah bukan lagi kecepatan cahaya dalam bahasa ilmiah, itu sudah sudah suka-suka, gitu kita. Jadi kalau kita berbicara kecepatan cahaya, maka kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik itu, begitu ya. Jadi itu. Nah, jadi memang ini tidak bisa kalau kita lihat dari perspektif kecepatan cahaya, gitu ya. Nah, itu. Nah, memang alternatifnya adalah kalau dari sisi istilah itu memang teleportasi, gitu. Tapi teleportasi sampai saat ini itu baru bisa mengirimkan foton, ya, foton tunggal, begitu, ya. Foton tunggal, belum dalam bentuk objek bermassa, itu belum, apalagi kemudian objek hidup yang di situ di dalamnya ada roh, ada jiwa, begitu. Jadi itu tentang teleportasi, ya, yang gagasan awalnya kalau di dalam dunia ilmu yang sekarang lahir teleportasi kuantum itu bermula dari film fiksi Star Trek, begitu ya. Nah, mudah-mudahan kuliah 10 menit ini bisa memberi pengantar untuk bahan diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Agus Purwanto yang sudah memberikan gambaran kepada kita perihal kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa memindahkan tadi istana Ratu Balkis. Dijelaskan dari beliau terkait tentang gagasan awalnya itu dari film Star Trek, ya. Dengan proses tadi konsepnya adalah penghancuran objek dulu, kemudian dikirimkan, ditransmisikan dalam bentuk foton tadi, kemudian dibentuk ulang di tempat yang lain. Jadi itu gagasan terkait tentang teleportasi. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Marati Barokatuh Nikmah dari program studi pendidikan fisika semester 4. Saya ingin bertanya, untuk melakukan teleportasi, kecepatan yang dibutuhkan harus mendekati kecepatan cahaya, sedangkan kecepatan cahaya itu kan kecepatan tertinggi. Lalu, mungkinkah manusia itu mencapai kecepatan cahaya tersebut sehingga dapat berteleportasi, atau dengan kata lain, dapatkah manusia melakukan teleportasi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nikmat Allah ini tempe. Kalian harus makan tempe dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bentar, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyatul Rofikoh dari Prodi Fisika semester 2A.
dijelaskan dalam kitab tafsir, setahu saya bahwa singgasana Ratu Bilqis ketika dipindahkan sudah terdapat di hadapan Ratu Bilqis. Pada saat itu Ratu Bilqis sudah berada di kerajaan Raja Sulaiman. Itu terdapat sedikit modifikasi. Apakah hal tersebut masih ada kaitannya dengan ilmu fisika? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Afika dari Fisika semester 4. Izin bertanya, bagaimana probabilitas manusia untuk berteleportasi jika dipandang berdasarkan perspektif ilmu tafsir dan Al-Quran? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifatun dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2. Mohon izin untuk bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana peradaban di masa lalu? Apakah peradaban di masa lalu itu terlalu primitif dan atau jangan-jangan peradaban di masa lalu itu sebenarnya lebih maju daripada sekarang dan yang kemudian mundur dan dibenarkan oleh umat manusia secara perlahan-lahan agar menjadi lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang bertanya. Ada 4 pertanyaan. Untuk narasumber kedua, mohon Prof. Agus Purwanto untuk memberikan tanggapan dari 4 pertanyaan tersebut. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, teleportasi itu tidak ada hubungannya dengan kecepatan cahaya dan tidak mensyaratkan dengan kecepatan cahaya. Ya. Jadi teleportasi kuantum itu adalah masalah yang lain, masalah yang berbeda dari kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu menurut di dalam teori relativitas khusus itu disebutkan bahwa kecepatannya tetap. Jadi tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa dipengaruhi bahkan oleh efek nuklir sekalipun, begitu ya. Jadi kecepatan cahaya tadi sudah disampaikan oleh narasumber kedua ya, bahwa Alpha Centauri itu 4,2 tahun cahaya begitu ya. Dan tidak bisa cahayanya itu bergerak lebih besar dari itu. Dan teleportasi tidak ada hubungannya dengan kecepatan cahaya begitu. Teleportasi adalah pemindahan suatu objek dari tempat jauh ke dari satu tempat ke tempat yang jauh begitu ya. Nah, kemudian singgasana ketika diterima itu mengalami perubahan, apakah ada proses fisika? Jadi ini tadi kan prosesnya sangat cepat begitu. Ketika kita berbicara proses fisika, berarti kita harus berbicara ruang waktu begitu. Nah, waktu untuk melakukan modifikasi ini kan tidak cukup kan, begitu ya, tidak cukup begitu. Sehingga kemudian bahwa itu berubah fisis ya, gitu ya. Tapi bagaimana perubahan itu yang wallahu a'lam begitu. Nah, probabilitas manusia berteleportasi dalam artian apakah manusia kemudian bisa berteleportasi? Nah, secara teoritis tadi kan teleportasi kita yang saat ini itu adalah masih di wilayah foton yang bisa dikirim. Ya. Belum katakanlah belum foton banyak, belum lagi materi seperti elektron, belum. Apalagi kemudian makhluk hidup. Nah, itu masih perlu proses yang sangat panjang, apalagi kalau makhluk hidup itu kan ada dimensi ruhnya, ada dimensi jiwanya itu ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana peradaban masa lalu ya, kalau kita terima bahwa pemindahan
pemindahan singgasana Ratu Belkis ini adalah proses material, ya berarti memang pada waktu itu teknologi sudah sedemikian canggihnya, begitu loh ya, bahwa kemudian mengalami bencana alam sehingga kemudian sisa-sisa kehebatan itu terkubur, itu adalah problem yang lain. Tapi kalau kita berangkat dari peristiwa pemindahan ini bukan sebagai peristiwa supranatural, ya berarti memang ada teknologi yang canggih seperti itu ya. Jadi itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik ya, tidak bisa lebih dari itu. Gitu. Jadi jangan kemudian dibuat sekian juta kilometer per detik, enggak, itu sudah di luar konteks fisika kalau seperti itu. Karena itu semua akan merombak teori. Jadi teori yang ada sekarang menjadi tidak berlaku begitu ya. Karena faktor gamma dilasi waktu dan kontraksi panjang itu menjadi imajiner begitu. Demikian jawaban saya terkait dengan ini. Tapi begini, satu lagi sebelum saya akhiri ya. Jadi Quran itu ada satu hal tentang Quran ketika kita berbicara tentang sains ya, memang di sini diperlukan nalar-nalar yang yang konsisten. Jadi begitu kita bicara sains, tolong sainsnya dipakai secara ketat begitu ya. Jangan sampai kemudian kita menggunakan pseudoscience begitu. Dalam artian kita menggunakan katakanlah formula-formula fisika, tapi seperti kecepatan cahayanya kita menggunakan kecepatan cahaya yang di luar fisika. Itu kan jadi nggak ketemu begitu ya, menggabungkan dua hal yang nggak nyambung begitu. Jadi seperti itu, ini yang harus kita cermati dengan seksama begitu ya. Bahwa kita belum nutut itu semua, iya begitu. Maka kemudian kita harus rumuskan gagasan-gagasan baru begitu. Ya, gagasan-gagasan baru. Seandainya kita mau menerima kecepatan cahaya lebih dari 300.000 km per detik, maka kita harus asumsi itu semua nanti punya implikasi begitu ya. Punya implikasi bahwa jelas teori yang ada sekarang harus harus runtuh begitu ya. Kalau kita menggunakan C lebih dari kecepatan cahaya. Jadi nah itu ya. Jadi ketika kita gunakan suatu konsep, nah implikasi keseluruhannya itu juga harus dipertimbangkan. Nah, ini satu mungkin usul saya ya. Sebenarnya kalau kita berbicara relasi sains dan agama, sebenarnya mungkin perlu satu prodi lagi, yaitu prodi biologi, karena relasi antara agama dan sains itu relevan ketika kita berbicara fisika dan juga berbicara biologi ya, di UNSIK. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Tadi disampaikan bahwa pada saat ini teleportasi yang untuk memindahkan manusia itu belum sampai ke tahap itu. Jadi perlu pengkajian lagi terus-menerus sehingga insya Allah pada akhirnya saya juga ada referensi itu buku science fiction itu informasinya sekitar tahun 2510 teknologi teleportasi itu bisa ada. Ini hanya sebuah buku sains fiksi sehingga kita harus lebih lagi untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan konteks sains tadi. Kemudian ini saya baca sedikit dari Pak Dr. Taufik Ramlan sebagai penutup saya. Kita harus melalui pendekatan iman untuk memahami ayat-ayat tentang teleportasi. Beliau dari UPI yang memberikan informasi di chat Zoom. Demikian untuk kegiatan forum ilmiah kita, diskusi berkaitan tentang tema kita yaitu teleportasi. Saya sebagai moderator pada kesempatan diskusi hari ini, mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan sore hari ini banyak salah, kurangnya saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya
serahkan ke MC. Mohon maaf, ini ada sedikit formalitas. Kami ingin menyampaikan sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan oleh Kaprodi Pendidikan Fisika. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketiga narasumber yang luar biasa pada sore hari ini, yang pertama kami haturkan terima kasih kepada Prof. Agus Purwanto DSC dari ITS Surabaya. Terima kasih Prof, mohon selalu bimbingannya. Sama-sama. Ya. Selanjutnya yang kedua, kepada Dr. Muhammad Ali Mustafa Kamal Al-Hafidh, STH MSI. Terima kasih materi yang luar biasa untuk kami. Terima kasih, Ustadz. Yang ketiga, kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Adzwan bin Hasim dari Universitas Sains Islam Malaysia. Luar biasa, terima kasih Prof.